Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ahmad Agung Bisyara selaku Sekretaris Desa Karangdowo. Dalam hal ini mewakili pemerintah Desa Karangdowo. Pertama, kami ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh warga masyarakat Desa Karangdowo yang selama ini sudah bersama kami, menyertai kami dalam hal pelaksanaan pembangunan desa. Kami selaku pemerintah desa menyadari bahwa untuk membangun desa ini butuh kerjasama dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karenanya, masukan dari warga masyarakat selalu kami prioritaskan dan menjadi tanggung jawab kami untuk mewujudkannya. Hal itu tercermin dalam pelaksanaan kegiatan musyawarah perencanaan pembangunan desa, yang mana kegiatan tersebut selalu diawali dari musyawarah di tingkat dusun, kemudian dilanjutkan di musyawarah di tingkat desa. Semua itu adalah dalam rangka untuk memahami dan memenuhi apa yang menjadi kebutuhan dan keinginan masyarakat. Kami juga menyadari bahwa di dalam perjalanan selama ini tentunya belum bisa memberikan rasa puas terhadap semua masyarakat. Namun kami tetap selalu berusaha untuk memenuhi apa yang menjadi keinginan serta harapan masyarakat. Karena perlu Bapak Ibu ketahui bahwa anggaran dana desa ini tidak bisa mengcover semua harapan dan keinginan warga masyarakat. Oleh karenanya, kami perlu menentukan prioritas-prioritas utama yang dirasa itu menjadi kebutuhan penting saat dimana saat ini dibutuhkan, seperti itu Bapak Ibu. Jadi sekali lagi kami mohon maaf apabila di dalam penyelenggaraan pemerintah desa selama ini masih terdapat kekurangan dan lain sebagainya, namun kami memiliki komitmen untuk terus selalu mendengar aspirasi dan kebutuhan masyarakat dalam hal untuk mewujudkan pemerintahan desa dan pembangunan desa yang lebih baik. Mungkin itu Bapak Ibu, terima kasih. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Supriyadi, Bapak Supriyadi. Di desa kebetulan saya diberi amanat sebagai Ketua BPD, Badan Permusyawaratan Desa, Badan Perwakilan Desa. Terkait dengan pembangunan di Karangdowo ini, sejauh ini menurut Bapak seperti apa Pak perkembangannya Pak? Kalau pembangunan, ya saya mewakili masyarakat ya, saya kira sudah berjalan dengan baik. Jadi kalau saya melihat program-program yang direncanakan itu setiap tahun secara umum sudah berjalan dengan baik sesuai dengan anggaran dan peruntukannya gitu. Terkait dengan pembangunan Sukun PAUD ini, tanggapan Bapak seperti apa? Ya, ini saya sangat berterima kasih dan memberikan apresiasi ya, karena ada PAUD yang saat ini mungkin sudah tahun keempat atau tahun kelima. Jadi mulai tahun setahu saya 2025 ini mulai menempati gedung baru, gedung yang ini yang kita tempati sekarang. Kalau tahun-tahun kemarin kita masih di balai desa, Mas. Jadi apresiasi saya sebagai masyarakat itu, pemerintah Karangdowo tidak hanya hanya membangun jalan dan sebagainya, tapi alhamdulillah sektor pendidikan itu macam-macam ya, tapi untuk masalah PAUD ini juga sudah diperhatikan dari awal sampai sekarang. Alhamdulillah sudah jadi dan sudah berjalan. Untuk status hukum ini kita sudah ada
status hukum dengan notaris dan sudah diajukan ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi insya Allah, saya nggak ngerti tahun ini sudah dapat jatah belum, tapi ini nanti kan ada bos ya. Bos itu kalau nanti sudah ada, nanti bisa membantu operasional pelaksanaan PAUD ini. Jadi ini kalau setahu saya ini kemarin sudah ada kunjungan dari Dikbud ke sini, sudah melihat dan sebagainya. Mungkin sudah diproses ya. Jadi mungkin diproses, moga-moga tahun depan sudah dapat bos. Karena selama ini ya kita hanya menganggarkan dan belum cukup saya kira dari APBDes-nya itu. Mungkin demikian Pak, harapan saya ini segera terus berkembang. Jadi warga masyarakat ini yang punya anak-anak usia PAUD bisa mengikuti pendidikan di sini, seperti itu. Menurut Bapak mewakili masyarakat ya, sepenting apa sih pembangunan sumber daya manusia selain daripada hanya membangun infrastruktur, jalan dan irigasi? Ya. Seberapa penting pendidikan anak usia ini dan keberlanjutan membangun SDM itu di desa sini? Ya, kalau kita bicara pendidikan, pembangunan non fisik dan fisik ya, kita sama-sama tahu ya, fisik juga perlu, tapi non fisik juga lebih perlu kan gitu ya, karena kita mempersiapkan generasi selanjutnya. Jadi kalau di nasional itu 20% untuk anggaran untuk pendidikan, alhamdulillah di Desa Karangdowo ini untuk yang di luar fisik, di luar sarana prasarana, bangun jalan, bangun paving, gorong-gorong, talut dan sebagainya itu kita ada anggaran, tapi jumlah persisnya saya kurang tahu, tapi banyak, mending banyak untuk yang non fisik, mulai dari pelatihan-pelatihan, mulai dari sampai dengan pendidikan. Alhamdulillah di desa ini ada banyak semacam lembaga pendidikan ya, ada MI, ada sampai TPQ itu, dan ini yang sedang kita ini PAUD gitu. Kuncinya untuk mencetak generasi mendatang itu Mas. Jadi kalau di nasional disampaikan generasi emas mulai dari bawah, dari top, dari masing-masing desa. Saya sangat sepakat itu. Jadi nanti kita sangat mendukung usaha untuk selalu mensupport anggaran, support usaha, support apapun untuk meningkatkan pendidikan di desa. Gitu. Desa Karangdowo ini sangat unik Pak, di perkotaan, tetapi iklim ekonominya Desa. masih agrikultur ya. Iya. Nah, ini harapan kedepannya untuk pengelolaan pemerintah desa yang sekarang dan yang akan berjalan selanjutnya ini seperti apa kedepannya? Kalau kami dari masyarakat ya memang melihat desa ini memang dekat dengan pusat kecamatan, dengan pusat keramaian ya. Jadi tipenya memang desa kota, tapi hampir 60-70% ya wilayahnya itu sawah, masih sawah. Jadi belum sepenuhnya perkotaan, kita masih sektor sawah masih kita dorong, sehingga harapan saya, kalau harapan itu sebetulnya saya ingin generasi mudanya itu ada yang turun di bidang pertanian, tetap ada yang nyuluri gitu ya. Ini generasi bapak-bapaknya, simbahnya sudah mulai moga-moga ada inovasi-inovasi baru sehingga pertanian itu menjadi lebih diminati, seperti itu Mas. Sejauh ini peran campur tangan dari pemerintah daerah dan penyaluran program dari pemerintah pusat terhadap pengembangan pertanian di sini juga untuk pemahaman keberlanjutan atau pendidikan dini, kesadaran ekologi ya Pak ya.
membangun kesadaran lingkungan dari mulai yang sedang berlangsung atau orang yang sedang melakukan pekerjaan pertanian atau generasi penerusnya. Ini peran campur tangannya pemerintah terhadap kita ini seperti apa? Ya memang kalau pemerintah saya kira masih perlu ditingkatkan ya. Jadi di sini ada, kita dorong ada organisasi petani, apa itu istilah Gapoktan itu ada, kemudian ada unsur-unsur penyuluh pertanian yang dari Pemda juga wilayahnya di sini juga ada, dan itu saya lihat aktif memang, tapi masih perlu ditingkatkan. Jadi kuncinya adalah sebetulnya minat generasi mudanya. Kalau minat itu bisa ditumbuhkan masuk ke pertanian, kalau harapan saya atau saya memandang itu pertanian dalam arti yang modern ya, pertanian modern. Kalau kita lihat di negara maju kan sudah seperti itu, tapi petani di kita itu kan masih dianggap profesi yang bawah. Nah harapan saya kita adakan semacam banyak pelatihan, banyak pembekalan, diklat yang terkait dengan pertanian maju, Mas. Jadi inovasi-inovasi pertanian sehingga nanti menarik minat kalangan muda seperti itu. Ya, beberapa waktu lalu sepertinya sudah pernah diadakan pelatihan semacam itu. Respon Bapak selaku masyarakat seperti apa? Ya, saya sangat memandang baik ya. Saya lihat kemarin ada petani-petani di kita dikumpulkan, ada inovasi baru, ada obat atau zat pengatur tumbuh baru yang untuk mendorong, ada upaya-upaya untuk menyuburkan kembali lahan, karena katanya lahan itu kalau sudah dipakai terus itu nanti bisa kurus, kering, sehingga produktivitasnya turun dan sebagainya. Hal-hal seperti itu nanti kita dorong, Mas. Saya usahakan nanti kita kolaborasi dengan pemerintahan desa lebih meningkatkan anggarannya seperti itu. Secara keseluruhan komentarnya terhadap sistem kepemerintahan yang sekarang berlangsung, penilaiannya? Penilaiannya kalau di grade gitu ya, kemarin ada grade-grade dian itu baik Pak. Pelaksanaannya bagus, baik, bukan bagus ya, baik. Ya, itu saja mungkin. Ya, terima kasih. Masih kembali. Ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ayah Bunda. Ini perkenalkan, nama saya Bunda Mima ya. Saya selaku Kepala Sekolah dari KB Mentari Desa Karangdowo, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan, Jawa Tengah. Nah, di sini kami ingin menyampaikan, saya mewakili dari segenap pendidik KB Mentari dan juga dari pemerintah Desa Karangdowo, karena kebetulan KB Mentari ini di bawah naungan tim penggerak PKK Desa Karangdowo, yaitu dipimpin oleh Ibu Lurahnya seperti itu, nggih. Jadi ini untuk KB Mentari ini didirikan pada tanggal 23 Juli tahun 2021, yang kebetulan pada waktu itu masih COVID-19 ya, masih ada PPKM, sehingga dulu itu ketika pertama awal didirikan kita belum berani itu melaksanakan KBM itu secara terbuka seperti itu. Jadi kita melaksanakan KBM itu di rumah pendidik masing-masing. Nah, di awal berdiri itu ada 3 pendidik, kemudian anak-anak dibagi menjadi beberapa kelompok pembelajarannya itu dilaksanakan di masing-masing rumah pendidik tersebut. Nah, ketika sudah mulai beberapa bulan sudah ada PPKM yang dibuka, udah mulai menurun gitu COVID-19, akhirnya dilaksanakan KBM dilaksanakan di Aula Balai Desa Karangdowo, dan pembelajarannya itu masih sore hari. Nah, alhamdulillah untuk tahun ini atau tepatnya tahun kemarin, tahun ajaran 2024-2025 itu kita alhamdulillah sudah punya gedung sendiri, gedung KB Mentari yang terdiri dari 2 lokal atau 2 ruangan, dan itu dijadikan untuk pembelajaran 2 kelompok atau 2 kelas.
Nah itu walaupun belum secara sarana dan prasarana, tentunya kita masih dalam tahap perbaruan terus tanpa mengurangi pelaksanaan KBM seperti itu. Ini kebetulan di KB Mentari itu menggunakan kurikulum yang terbaru yaitu KTSP dengan metode pembelajaran area. Dalam metode ini anak-anak itu bebas memilih untuk dia ingin apa sih kayak gitu. Dia ingin keterampilan tertentu apa, itu ada. Jadi beberapa kegiatan sudah dipersiapkan oleh Bunda Pendidik, dipersiapkan Bunda Pendidik untuk nanti anak-anak itu bisa memilih. Saya misalnya untuk hari ini kita menggunakan kita sentra persiapan atau area-area persiapan seperti itu. Kita buat circle atau lingkaran. Jadi anak-anak nanti untuk pembelajarannya bisa memilih kegiatan apa saja yang ingin dia lakukan seperti itu. Nah untuk aktivitas sehari-hari, jadi kegiatan di KB Mentari itu dimulai dari jam 7 pagi sampai jam 10.15. Nah kemudian pagi-paginya apa Bunda? Pagi-paginya itu pelaksanaannya kita melakukan penyambutan terlebih dahulu. Para pendidik menyambut di depan kelas, kemudian anak dibimbing untuk masuk ke dalam kelas. Nah, ada beberapa pendidik juga yang sudah siap di dalam kelas, kemudian melaksanakan namanya morning activity. Ya. Morning activity itu terdiri dari kayak seperti melafalkan surah-surah pendek, juz amma, kemudian ada baca tulis Al-Quran. Kita menggunakan metode Fasuhati, kemudian ada tracing line, kita anak-anak belajar memegang pensil, biar tidak kaku seperti itu. Ada persiapan untuk masuk nanti ke pendidikan sekolah dasar seperti itu. Ada tracing line, kemudian ada flashcard atau kartu huruf, mengenal huruf melalui bermain flashcard seperti itu. Itu yang dilaksanakan ketika morning activity. Nah itu berjalan sekitar kurang lebih 1 jam. Jadi ada penyambutan dan juga ada morning, itu berjalan beriringan. Kemudian dari jam 8 sampai jam sekitar setengah 9 kita ada pembukaan, ada open, kita ada doa hadis, kemudian mengenal surat-surat pendek juga, ada Asmaul Husna, nyanyi, tepuk dan bercerita seperti itu. Dari setengah 9 sampai nanti jam sekitar 9:15 kita melakukan kegiatan pertama. Jadi mulai dari motorik, baik itu motorik halus seperti meremas, kemudian ada motorik kasar, melompat, menangkap bola dan lain sebagainya. Kemudian kita lanjutkan istirahat dari jam 10:15 sampai sekitar setengah 10. Nah dilanjutkan lagi dari setengah 10 sampai jam 10 itu ada kegiatan kedua, itu nanti menyesuaikan tema yang sudah disiapkan oleh pendidik. Dan di jam 10 sampai jam 10.15 itu kita persiapan untuk pulang dan penjemputan seperti itu. Jadi untuk aktivitas atau daily activity sehari-harinya seperti itu, dari jam 7 sampai jam 10.15 menit. Dan untuk jam jam KBM-nya KBM setiap hari itu mulai hari Senin sampai hari Jumat. Jadi ada libur 2 hari, yaitu hari Sabtu sama hari Ahad atau hari Minggu. Nah, Bunda, apa sih kelebihannya dari KB Mentari itu? Nah, KB Mentari itu tadi udah disampaikan beberapa hal terkait metode pembelajaran dan juga daily activity dari KB Mentari. Di sini juga alhamdulillah ada 4 pendidik yang membantu di KB Mentari untuk membimbing putra-putri Pak Ayah Bunda untuk menentukan nanti minat bakatnya mau bagaimana seperti itu diarahkan di KB Mentari oleh 4 pendidik yang semuanya alhamdulillah itu ramah tamah, berkompeten dan tentunya berpengalaman seperti itu. Terus kelebihan yang lainnya apa Bunda? Kenapa kita harus di KB Mentari sih
untuk menitipkan putra-putrinya untuk mengembangkan minat bakatnya. Nah, ini di KB Mentari itu ada yang namanya kita menggunakan kayak mengaplikasikan beberapa bahasa. Nah, seperti kita menggunakan bahasa Arab, bahasa Inggris, bahasa Jawa, dan juga bahasa Indonesia, yang salah satunya kita aplikasikan melalui kegiatan Saparia, ya, kemudian berhitung, mengenal warna, dan juga mengenal angka, seperti itu. Jadi selain anak-anak itu mengetahui bahasa Indonesia, kita juga anak-anak mengetahui bahasa yang lainnya, seperti itu. Kemudian kelebihannya apa lagi Ayah Bunda? Jadi di KB Mentari itu secara biaya itu terjangkau, nggih. Secara biaya terjangkau itu sebesar untuk tahun ini itu sebesar Rp50.000 dan menggunakan sistem yaumiyah. Yaumiyah itu apa? Yaumiyah itu harian. Jadi untuk satu bulannya 50.000 bisa diberikan, silakan mau diberikan langsung 50.000 secara langsung boleh, mau Bunda aku mau memberikannya secara harian, mau 2.500 sehari atau seminggu sekali 12.500 silakan. Jadi itu selama ini dari awal berdiri KB Mentari sampai sekarang, alhamdulillah dengan sistem yaumiyah seperti itu dapat meringankan dari wali murid, nggih. Dari wali murid dapat meringankan biaya untuk menyekolahkan, ya, atau menitipkan putra-putrinya di KB Mentari. Kemudian ada apa lagi Bunda ini untuk kelebihannya? Ini alhamdulillah dari awal kegiatan itu, dari awal tahun ajaran maksudnya, nggih. Dari awal tahun ajaran itu kita sudah mempersiapkan kurikulum dan juga tema-tema selama 1 tahun ajaran. Kemudian juga sudah ada kegiatan seperti outing class yang seperti yang sudah kita belajar di outbound gitu. Kemudian kita ada kunjungan ke pemadam kebakaran. Kemudian kita ada cooking class yang sudah terlaksana, itu ada cooking class ke pembuatan chicken, ya, pembuatan chicken. Kemudian untuk tahun ini kita ada rencana cooking class untuk pembuatan pizza, seperti itu. Nah, untuk kelebihan yang lainnya Bunda, ya Bunda, ini untuk kegiatan itu anggarannya sudah kita sampaikan di awal. Jadi Ayah Bunda sudah mengetahui untuk pembiayaan kegiatan anak selama 1 tahun di KB Mentari, dan itu alhamdulillah bisa dicicil juga, dari awal sampai akhir nanti tahun ajaran. Dan itu alhamdulillah selama dari awal sampai sekarang berdiri kurang lebih 5 tahun ini, untuk metode seperti ini dapat terlaksana dengan baik, seperti itu. Nah, untuk untuk visi misi. Nah, kita dari belum bicara tentang visi misi, nggih. Untuk visi misi di KB Mentari ini membentuk anak-anak yang mandiri, yang berkualitas, berakhlak mulia, serta terwujud masa depan generasi bangsa yang religius dan berintegritas. Nah, di sini ada kata-kata religius. Salah satunya kita aplikasikan ke dalam kegiatan tadi morning activity, yang di dalamnya ada kegiatan baca tulis Al-Quran, seperti itu. Dan juga ada kegiatan sholat duha yang dilaksanakan seminggu sekali, yaitu setiap hari Rabu, seperti itu. Kemudian ada ekstra lagi, kita belajar perkusi, seperti misal ada menggunakan baskom atau menggunakan alat-alat daur ulang seperti galon bekas air mineral atau kaleng bekas roti, itu kita menggunakan seperti itu dijadikan ekstra kurikuler. Itu dilaksanakan seminggu sekali atau kadang 2 minggu sekali, seperti itu, menyesuaikan kegiatan atau temanya. Kemudian ada Jumat bersih juga setiap hari Jumat, ada senam, kemudian ada kunjungan ke beberapa tempat, seperti mungkin jalan-jalan mengelilingi tempat sekitar, kemudian kunjungan ke sekolah, ke sekolah lain itu pernah, kemudian kunjungan juga kayak ini ada rencana kalau hari santri ada kunjungan ke pondok pesantren terdekat, seperti itu, mengenal
pondok pesantren di sekitar lingkungan KB Mentari. Nah, untuk alamatnya KB Mentari, ini lebih lengkapnya enggak ya Bunda? Ini saya sampaikan kembali. Alamat KB Mentari itu di Desa Karangdowo, RT 14 RW 5, Kecamatan Kedunguni, Kabupaten Pekalongan. Nah, Ayah Bunda silakan nih daftar ke KB Mentari. Di sini segala fasilitas insya Allah sudah memadai, ya. Nah, dan tentunya kita kita tetap menambah fasilitas-fasilitas yang memadai untuk kelancaran dari kegiatan belajar mengajar di KB Mentari. Dan tentunya ini atas dukungan dari pemerintah desa juga, karena KB Mentari itu di bawah naungan Desa Karangdowo. Dan selama ini Desa Karangdowo sudah berperan penuh untuk kemajuan dari KB Mentari, mulai dari mengurus akta notaris, kemudian memfasilitasi gedung, kemudian secara untuk pembiayaan pemeliharaan gedung dan lain sebagainya, itu dukungan penuh dari pemerintah Desa Karangdowo. Kami mengapresiasi sekali, terima kasih terutama untuk pemerintah untuk pemerintah Desa Karangdowo atas kerjasamanya, atas bantuannya, atas dukungannya kepada KB Mentari Desa Karangdowo. Jadi, ayo sama-sama kita dampingi putra-putri kita dengan mendaftar di KB Mentari. Kita belajar bareng, kita dampingi bareng antara kerjasama dengan orang tua dan juga pendidik. Kita bareng-bareng anak-anak kita ajak untuk menjadi pribadi yang mandiri, pribadi yang religius, dan juga generasi yang cerdas, dan juga generasi yang berintegritas. Begitu saja, terima kasih. Sekian ini profil dari KB Mentari, semoga bermanfaat, dan tentunya doa dan dukungan dari segenap pihak yang terkait untuk kelancaran dan kemajuan KB Mentari kami harapkan. Saya cukupkan sekian, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Ibu Mima, wali murid dari Muhammad Gibran Al-Faro, kelas afektif. Bu, kenapa sih Bu memilih anaknya sekolah di sini, Bu? Ya karena selain deket juga di sini ya tergolong itu ya lumayan murah dari PAUD lain, dan juga bunda-bunda pendidiknya sudah berpengalaman semua sih. Terus ini Bu, apa sih yang dirasakan Ibu setelah menyekolahkan anaknya di sini, Bu? Setelah menyekolahkan di sini ya anaknya sudah mandiri. Kalau udah belajar itu ya toilet training juga udah bisa pawi sendiri gitulah, intinya sudah sedikit-sedikit bisa mandiri lah, udah bisa pegang pensil kayak gitu. Yang dulunya kan belum bisa apa-apa ya sebelum masuk ke sini gitu. Terus ini Bu, mungkin ajakan mungkin Bu untuk warga desa sini untuk menyekolahkan anaknya sini, Bu. Ajakan untuk warga di Karangdowo, untuk saya terus terang ya intinya, ayo seluruh warga Karangdowo intinya berbondong-bondong mendaftarkan anaknya di sini, karena di sini ya selain bunda-bunda pendidiknya sudah berpengalaman, juga ramah-ramah, juga intinya juga sudah itu ya terdaftar di itu juga kan Dapodik juga, dan juga di sini pembelajarannya kan sudah sesuai itu ya standar PAUD gitu juga. Selain itu ada sholat duhanya setiap hari Rabu gitu. Jadi pembelajaran agama sama umumnya itu jadi di sini tuh itu maksudnya fleksibel gitulah intinya tuh ya. Terus ada lagi Bu yang mau disampaikan Bu atau cukup? Selain itu juga masalah SPP juga tergolong murah menurut saya dari sekolah lain gitu. Jadi sangat terjangkau menurut saya. Oke. Gitu. Ya, terima kasih Ibu.